Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan kita jalan sujud di malam hari dan syukur di waktu pagi. Sahabat, di antara sekian banyak amalan sunnah, ada 2 solat istimewa yang sering terlupa. Tahajud di kegelapan malam dan duha di cahaya pagi. 2 waktu, 2 sujud, namun keduanya menyimpan keajaiban besar dalam hidup kita. Wahai saudara-saudaraku yang dicintai Allah, bayangkan, tahajud membuka pintu rahmat malam, duha menyinari pagi dengan keberkahan. Mana yang akan jadi senjata rahasiamu menaklukkan dunia? Jangan diam, bangkitlah sekarang. Like jika hatimu tergerak. Tekan subscribe dan lonceng on, raih ilmu setiap fajar. Sebarkan kepada saudara muslimin, sebarkan cahaya ini. Komentar sekarang, tahajud atau duha, mengapa? Allahu Akbar, mari kita raih surga bersama. Mari kita bahas bersama. Sahabat, pernahkah kita bertanya, mengapa orang-orang salih terdahulu begitu menjaga bangun malam? Mengapa di saat manusia terlelap, mereka justru berdiri, bersujud, menangis dalam doa? Karena mereka tahu, malam adalah waktu paling dekat antara hamba dengan Robnya. Allah sendiri yang langsung memerintahkannya dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu, sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, Maqam Mahmud. Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan ayat ini. Bukan sekadar anjuran, bukan sekadar amalan sunnah biasa, tapi ada janji besar. Derajat diangkat, kedudukan mulia, Maqam Mahmud, tempat terpuji di sisi Allah. Artinya, tahajud bukan hanya tentang pahala, tahajud adalah tentang kenaikan derajat hidup. Bisa jadi rizkimu sempit karena jarang bangun malam, bisa jadi hatimu gelisah karena jauh dari sujud di sepertiga malam, bisa jadi doamu terasa berat karena belum pernah mengetuk langit di waktu sunyi. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling diampuni dosanya, justru paling lama tahajudnya. Kaki beliau sampai bengkak karena berdiri lama, padahal dosanya sudah diampuni. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Beliau bersabda, "Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam." Hadis Sahih Muslim dari Muhammad. Hadis ini sangat jelas, bukan duha, bukan rawatib, bukan amalan sunnah lainnya. Yang paling utama adalah solat malam. Kenapa? Karena malam itu istimewa. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Bayangkan, bukan malaikat, bukan perantara, tapi Allah sendiri yang menawarkan, "Siapa yang butuh aku?" Namun seringkali, justru kita yang tertidur lelap. Sahabat, tahajud itu bukan soal panjangnya rokaat, bukan soal lamanya doa, tapi soal ketulusan hadirnya hati. 2 rokaat saja, dalam gelap, tanpa dilihat siapa-siapa, itu lebih bernilai daripada banyak amalan yang penuh ria. Cobalah mulai malam ini. Tak perlu muluk-muluk. Set alarm 10 menit sebelum subuh. Bangun, ambil wudhu, berdiri 2 rokaat saja. Lalu ceritakan semuanya pada Allah. Tentang lelahmu, tentang masalahmu, tentang hutangmu, tentang keluargamu, tentang harapan yang belum tercapai. Menangislah, karena air mata di sepertiga malam adalah doa yang paling cepat sampai ke langit. Siapa tahu, dari 2 rokaat itu, Allah lapangkan rezekimu. Dari 2 rokaat itu, Allah sembuhkan hatimu. Dari 2 rokaat itu,
Allah ubah takdirmu jadi lebih indah. Sahabat, jangan tunggu sempurna baru tahajud. Justru tahajudlah yang akan menyempurnakan kita. Jangan tunggu masalah selesai baru berdoa. Justru doa malam itu akan menyelesaikan masalah. Mulai malam ini, 1 langkah kecil, 2 rakaat, 1 sujud panjang, dan biarkan Allah yang mengangkat derajat hidupmu. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang cinta tahajud dan dipanggil namanya di langit karena doa-doa malam kita. Sahabat, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa sholat tahajud begitu istimewa? Mengapa Allah menyebutnya langsung dalam Al-Quran? Mengapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meninggalkannya, bahkan ketika safar, sakit, atau lelah? Jawabannya sederhana. Karena tahajud bukan sholat biasa. Ia adalah sholat yang paling dekat dengan Allah dan paling berat bagi jiwa. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Maqam Mahmud. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan, Allah tidak menjanjikan sekedar pahala, tapi derajat yang tinggi. Artinya, siapa yang rutin tahajud, Allah sendiri yang mengangkat kedudukannya. Bukan manusia, bukan jabatan, bukan harta, tapi langsung dari langit. Sahabat, kenapa tahajud lebih utama? Karena pertama, dikerjakan saat orang lain tidur. Di saat kasur hangat, selimut nyaman, semua orang terlelap, kita memaksa diri bangun. Ini berat, dan justru karena berat, pahalanya besar. Allah memuji orang-orang seperti ini dalam Al-Quran. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Bayangkan, kita meninggalkan tidur demi sujud. Itulah tanda cinta. Dan ibadah yang paling ikhlas adalah ibadah yang tidak dilihat siapa-siapa. Tak ada kamera, tak ada pujian. Hanya kita dan Allah. Kedua, tahajud dilakukan di waktu paling dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan akan aku ampuni." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Subhanallah, Allah sendiri yang memanggil. Bukan kita yang memohon lama, justru Allah yang menawarkan. Seolah Allah berkata, "Hambaku, apa yang kamu butuhkan?" Tapi seringnya kita malah tertidur. Ketiga, waktu mustajab doa. Inilah waktu emas. Doa di siang hari bercampur sibuk. Doa di keramaian bercampur ria. Tapi doa di malam sunyi datangnya dari hati terdalam. Air mata lebih jujur, keluhan lebih tulus, harapan lebih sungguh. Karena itu banyak ulama berkata, jika ingin doamu cepat dikabulkan, bangunlah malam. Bukan kebetulan, banyak perubahan hidup justru dimulai dari sajadah tahajud. Dan yang terakhir, ini sholat sunnah paling utama setelah wajib. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis Sahih Muslim. Bukan duha, bukan witir, bukan rawatib, tapi sholat malam. Artinya, kalau kita ingin memilih satu amalan sunnah paling besar pahalanya, jawabannya tahajud. Sahabat, tahajud bukan untuk orang suci. Tahajud justru untuk orang yang penuh dosa. Bukan untuk orang yang kuat, tapi untuk orang yang butuh pertolongan Allah. Mulailah dari yang kecil. Tak perlu lama, 2 rakaat saja. Bangun 10 menit sebelum subuh.
berdiri, sujud, berdoa. Ceritakan semuanya pada Allah. Siapa tahu, dari 2 rakaat itu Allah lunakkan hatimu. Dari 2 rakaat itu, Allah lapangkan rezekimu. Dari 2 rakaat itu, Allah ubah hidupmu selamanya. Karena bisa jadi, solusi masalahmu bukan di siang hari, tapi di sepertiga malam. Mari mulai malam ini, jangan tunda, karena kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan bangun esok hari. Semoga Allah jadikan kita ahli tahajud dan hamba yang dicintainya. Sahabat, jika malam hari kita punya tahajud, maka pagi hari Allah memberi kita hadiah lain. Hadiah yang ringan, tapi pahalanya luar biasa besar, yaitu sholat duha. Seringkali kita menganggapnya sepele, cuma 2 rakaat. Padahal di balik 2 rakaat itu tersimpan pahala sedekah seluruh tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, setiap persendian kalian wajib sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha." Coba renungkan, tubuh kita punya lebih dari 300 persendian. Artinya, setiap hari kita punya kewajiban sedekah ratusan kali. Pertanyaannya, mampukah kita bersedekah sebanyak itu setiap hari? Belum tentu. Tapi lihat betapa sayangnya Allah. Hanya dengan 2 rakaat duha, semua itu sudah terbayar lunas. Subhanallah, 2 rakaat, pahalanya seperti ratusan sedekah. Sahabat, duha itu sholatnya orang-orang yang bersyukur. Ketika matahari mulai naik, orang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk urusan dunia, tapi kita berhenti sejenak menghadap Allah. Itulah tanda, ya Allah, rizkiku bukan dari pekerjaanku, tapi darimu. Karena itu, banyak ulama menyebut duha sebagai sholat pembuka rizki. Bukan jimat, bukan ritual mistis, tapi ibadah yang penuh tawakal. Kita bekerja, tapi tetap bergantung pada Allah. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Kalau Allah sudah bersumpah dengan satu waktu, itu tanda waktu tersebut istimewa. Artinya, pagi hari bukan sekadar waktu aktivitas dunia, tapi juga waktu terbaik mendekat kepada Allah. Sahabat, ada lagi kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal siang duha. Niscaya aku cukupkan kebutuhanmu sampai akhir hari." HR Sunan At-Tirmizi. Perhatikan janjinya, bukan sekadar pahala, tapi dicukupkan kebutuhan hidupnya. Siapa yang tak ingin hidupnya dicukupkan Allah? Rizki cukup, hati tenang, urusan dimudahkan. Ternyata kuncinya sederhana, 4 rakaat di pagi hari. Sahabat, kalau tahajud adalah rahasia langit di malam hari, maka duha adalah rahasia rizki di siang hari. Tahajud menguatkan ruhani, duha menguatkan urusan dunia. Tahajud menghapus dosa, duha mendatangkan syukur. Keduanya saling melengkapi. Dan indahnya, duha itu ringan, tak perlu begadang, tak perlu melawan kantuk. Cukup luangkan 5-10 menit, datang ke sajadah, sholat 2 rakaat. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di sela aktivitas. Tapi pahalanya seperti sedekah seluruh tubuh. Bayangkan, setiap pagi Allah catat kita sebagai ahli sedekah, hanya karena 2 rakaat. Sahabat, jangan tunggu sibuk baru ingat Allah. Justru ingat Allah dulu, baru Allah berkahi kesibukan kita. Mulai besok pagi, sebelum kerja, sebelum aktivitas, ambil wudhu, sholat 2 rakaat duha.
Niatkan, "Ya Allah, aku bersyukur atas tubuh dan hidup yang Engkau beri hari ini." Insya Allah, hari itu akan terasa lebih ringan, lebih berkah, dan lebih tenang. Semoga Allah jadikan kita hamba yang menjaga tahajud di malam hari dan duha di pagi hari. Sahabat, banyak dari kita sibuk mencari rezeki sejak pagi. Bangun tidur, langsung kerja. Berangkat terburu-buru, mengejar dunia. Tapi sering lupa bahwa rezeki bukan datang dari tenaga kita. Rezeki datang dari Allah. Dan Allah memberi kita satu amalan ringan di pagi hari yang pahalanya luar biasa besar, yaitu sholat duha. Sholat ini singkat, ringan, bisa dikerjakan hanya 2 rakaat. Tapi keutamaannya, seakan-akan kita bersedekah, dijamin rizkinya, dan dicukupkan hidupnya dalam satu waktu. Sahabat, keutamaan pertama, sedekah untuk seluruh sendi tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, setiap persendian kalian wajib sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Sahih Muslim dari Muhammad. Coba kita bayangkan, tubuh kita memiliki ratusan sendi. Artinya, setiap hari kita punya kewajiban ratusan sedekah. Kalau dengan uang, mungkin berat. Tapi Allah Maha Pengasih. Cukup 2 rakaat duha, pahalanya setara ratusan sedekah. Subhanallah. Baru pagi hari, catatan amal kita sudah penuh pahala. Keutamaan kedua, dibukakan pintu rizki. Banyak orang soleh menjaga duha, karena mereka tahu, ini bukan sekadar salat sunnah. Ini adalah bentuk tawakal. Kita berhenti sejenak dari urusan dunia untuk menghadap pemilik dunia. Seakan kita berkata, "Ya Allah, Engkaulah sumber rezekiku." Dalam Al-Quran, Allah bahkan bersumpah dengan waktu duha. Demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Surat Ad-Duha, ayat 1 dan 2. Kalau Allah sudah bersumpah dengan satu waktu, itu tanda waktu tersebut istimewa dan penuh keberkahan. Karena itu, banyak ulama menyebut, siapa yang menjaga duha, Allah lapangkan rizkinya. Bukan selalu kaya harta, tapi cukup, berkah, dan tenang. Keutamaan ketiga, dicukupkan kebutuhan harian. Ini janji langsung dari Allah. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal siang, duha. Niscaya aku cukupkan kebutuhanmu sampai akhir hari." Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, "Aku beri pahala saja," tapi "Aku cukupkan kebutuhanmu." Artinya apa? Urusan dimudahkan, rezeki dicukupkan, masalah diringankan, hati ditenangkan. Bukankah itu yang kita cari setiap hari? Dan yang terakhir, lebih ringan dan mudah dikerjakan. Kalau tahajud harus melawan kantuk, duha tidak. Tak perlu begadang, tak perlu alarm tengah malam. Cukup setelah matahari naik. Bisa jam 7, jam 8, jam 9, sampai sebelum zuhur. Bahkan hanya 5 menit saja. Tapi pahalanya luar biasa. Sahabat, inilah indahnya Islam. Amalan ringan, tapi ganjarannya besar. Allah tahu kita sibuk, maka Allah beri ibadah yang mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Mulai besok pagi, sebelum kerja, sebelum aktivitas, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa, "Ya Allah, berkahi hariku, cukupkan rezekiku, mudahkan urusanku." Insya Allah, hari itu akan terasa berbeda. Lebih tenang, lebih ringan, lebih berkah. Karena kita memulai pagi bersama Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang istiqomah, menjaga duha setiap hari. Secara umum, sholat tahajud lebih utama atau lebih tinggi derajatnya.
Dalilnya sangat kuat dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, Maqam Mahmud. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Juga sabda Muhammad SAW. Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa tahajud lebih utama? Karena dikerjakan saat orang lain tidur, lebih ikhlas dan berat, pahala lebih besar. Waktu paling dekat dengan Allah, sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab doa. Disebut solat sunnah paling utama setelah wajib. Matahari. Solat duha juga sangat besar pahalanya. Walaupun derajatnya di bawah tahajud, duha punya keistimewaan khusus. Sabda Nabi SAW. Setiap pagi, setiap persendian kalian wajib sedekah, dan itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan duha, sedekah untuk seluruh sendi tubuh, dibukakan pintu rizki, dicukupkan kebutuhan harian, lebih ringan dan mudah dikerjakan. Jadi, mana yang dipilih? Kalau harus memilih, tahajud lebih utama derajatnya. Tapi kalau bicara praktik harian terbaik, kerjakan dua-duanya. Strategi ringan. Malam, tahajud 2 rakaat saja. Pagi, duha 2-4 rakaat. Karena tahajud mendekatkan diri pada Allah, duha melancarkan rizki dan syukur harian. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Sahabat, setelah kita memahami tentang salat tahajud dan duha, satu hal yang perlu kita sadari, ibadah bukan tentang siapa yang paling banyak, bukan tentang siapa yang paling lama, tapi tentang siapa yang paling tulus. Kadang kita berpikir, mana yang lebih utama, tahajud atau duha? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah kita benar-benar melakukannya? Karena ilmu tanpa amal hanya wacana. Allah sudah memanggil kita di 2 waktu istimewa. Di 1/3 malam, saat dunia sunyi, saat lampu-lampu padam, saat manusia terlelap, Allah membuka langitnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muhammad SAW, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Bayangkan itu, sahabat. Di saat orang lain tidur, kita justru dipanggil langsung oleh Allah. Itulah tahajud. Bukan sekedar sholat, tapi momen curhat paling jujur dengan Rob kita. Lalu ketika matahari mulai naik, cahaya pagi datang membawa harapan baru. Kita kembali dipanggil, 2 rakaat duha sebagai tanda syukur karena kita masih diberi hidup, masih bisa bernafas, masih punya kesempatan memperbaiki diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah mencintai hamba yang mengingatnya pagi dan petang. Artinya, sejak malam hingga pagi, hidup kita seharusnya diapit oleh sujud. Malam bersujud, pagi bersujud. Betapa indah hidup seperti itu. Sahabat, kalau hari ini hidup terasa berat, rezeki terasa sempit, hati gelisah, doa terasa lama dikabulkan. Mungkin bukan karena Allah jauh, tapi karena kita yang jarang datang. Mulailah pelan-pelan. Tidak perlu langsung 8 rakaat, tidak perlu lama-lama. Tahajud 2 rakaat saja, duha 2 rakaat saja. Yang penting istiqomah. Karena Allah tidak melihat banyaknya, tapi konsistensinya. Siapa tahu, dari 2 rakaat tahajud itu, lahir ketenangan yang selama ini kita cari. Dari 2 rakaat duha itu, datang rezeki dari arah yang tak disangka. Dan dari sujud-sujud kecil itu, Allah ubah seluruh hidup kita. Jadi, mulai malam ini, pasang alarm 10 menit lebih awal. Bangun, ambil wudhu, berdiri, sujud, berdoa. Dan besok paginya, sempatkan duha. Buktikan sendiri keajaibannya. Karena janji Allah tidak pernah dusta. Semoga kita termasuk hamba yang dipanggil namanya di langit, disebut sebagai ahli tahajud, dan dicatat sebagai ahli duha. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.